demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, yakni Yahudi dan Nasrani, yang telah mendengar kedatanganku kemudian sampai mati, dia tidak beriman dengan kerasulanku, melainkan dia telah masuk penghuni neraka. Berarti agama selain dari Islam tidak Allah terima. Tidak Allah terima agama filsafat, tidak Allah terima agama kebatinan, tidak Allah terima agama Qadianiyah, Ahmadiyah, Bahaiyah, Ismailiyah, dan agama-agama yang lain. Itu agama. Yang Allah terima hanya agama Islam, yaitu bersaksi dengan Muhammad Rasulullah, dan sebelumnya bersaksi bahwa Allah tidaklah berhak diibadati, bahwa tidaklah yang paling berhak diibadati kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, setiap agama atau ajaran selain dari Islam maka dia adalah kufur, syirik, batil, sesat dan menyesatkan, walaupun dianggap baik oleh pemeluknya. Jadi setiap agama atau ajaran atau pemahaman apapun bentuknya dan sifatnya umum, baik itu dalam secara global, yaitu agama Nasrani, Yahudi dan semacamnya, maupun secara pemahaman atau amalan yang melenceng dari ajaran Rasul atau ajaran Islam, maka ia adalah kesesatan, sesat dan menyesatkan. Dan itu tergantung dari jauh dekatnya ia menyelenceng. Bisa saja perbuatan itu kufur, bisa saja jadi syirik, bisa saja menjadi maksiat dan semacamnya. Yang keempat, Islam adalah agamanya para nabi dan rasul dari Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah agamanya semua nabi dan rasul. Jadi tidak benar kalau seandainya Nabi Isa agamanya Nasrani, Yahudi, Musa agamanya Yahudi dan semacam, salah. Yang benar bahwa Isa, Musa, Ibrahim semuanya muslim. Apa kata Nabi Yusuf di dalam surah Yusuf? Tawaffani musliman, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Apa kata Firaun? Firaun dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sekarang aku baru beriman, yaitu tidak ada ilah kecuali dia yang diimani oleh Bani Israel dan saya sekarang muslim. Berarti yang diinginkan oleh Firaun adalah keislaman. Berarti semua ajaran agama yang benar dia adalah ajaran Islam. Dan inti Islam adalah ketertundukan kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Tunduk patuh. Islam artinya menyerahkan diri. Kalau seandainya agama kita ini belum mau menyerahkan diri kepada perintah Allah, berarti belum lagi kita muslim yang sejati. Masih banyak juga alasan-alasan kita sebutkan jelas-jelas bahwa riba itu terbagi dua, riba nasi'ah, riba fadl. Sudah nyata bagi kita dalil. Kemudian karena kita bekerja di riba tersebut, tapi Ustaz Janu, tapi belum lagi beragama Islam yang benar. Jika seandainya kita menjadi pegawai, sudah itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa riswah itu haram. Kemudian kita pahami, tapi hidup lah, tidak ada lagi, belum lagi kita Islam yang benar. Tidak ada. Yang harus ada adalah penyerahan diri. Minimal tundukkan pandangan, agak mendekur sedikit. Ya Ustaz, paham saya itu berdosa, tapi saya belum bisa meninggalkan. Itu lebih baik. Lebih baik daripada menyangkalnya. Ada salah seorang dai besar
Dia mengatakan, enggak, sekarang hukum riba telah berubah, dia sudah menjadi halal karena ulama-ulama telah sepakat karenanya. Subhanallahal azim, subhanallahal azim, musibah. Kenapa dia berucap seperti itu? Belum ada istislam lagi kepada Allah, belum lagi ada penyerahan diri kepada Allah. Jika seandainya ada perintah Allah untuk menyembelih anak, maka mungkin kebanyakan kita akan mengatakan, tidak, saya tidak mau menyembelih anak. Tapi lihat Ibrahim alaihissalam, beliau berada di puncak-puncak penyerahan diri. Ya bunayya inni ara fil manami annai azbahuk. Wahai anakku, sungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka lihatlah apa yang menurut pendapatmu yang lebih baik. Apa kata anaknya yang juga ikut telah beragama Islam yang benar? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, lakukan yang telah diperintahkan. Jadi dia benar-benar menyerahkan diri total pada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Begitu cara kita beragama dan melatih diri untuk tunduk patuh seperti ini, ya ikhwan, bukan main susahnya. Dia harus mengalahkan al-gojo hawa dan mengalahkan harimau syahwat. Baru dia laki-laki, baru dia rijal. Dan ini membutuhkan keyakinan dan membutuhkan kesabaran. Kemarin kajian mulai, baru dia kalah. Subhanallahal-azim. Berarti agama ini adalah istislam kepada Allah. Kan Allah dalam tauhid asma dan sifat, yaitu menetapkan, mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dan Rasulnya dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan, maka kita tetapkan pula. Tidak kita tambah-tambah dan kita tidak kurangi. Tidak kita katakan bahwa sifat Allah itu 100 atau 200 dan semacamnya. Tapi sifat Allah itu banyak, sesuai yang beliau sebutkan, yang dia sebutkan di dalam Al-Quran atau Rasulullah sebutkan dalam sunnah. Dan juga kita tidak alihkan sifat Allah dengan makna lainnya. Ketika Allah menyebutkan dirinya bahwa ia beristiwa, bersemayam, kita katakan maknanya adalah menguasai. Penyeleweng, pembangkangan terhadap nas Allah. Tidak juga kita katakan bahwa makna tangan Allah adalah kekuatan dan semacamnya. Ini berarti penyelewengan dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Dan ini syirik, dan ini ilhad. Innal ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang menyeleweng dari namanya, maka dia akan mendapatkan dari apa yang mereka telah perbuat. Berarti maknanya sangat luas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dia. Sedangkan syariat mereka maka ia berbeda-beda, yaitu yang keenam ini, bahwa syariat para rasul berbeda-beda. Jadi ada perbedaan bahwa mereka satu di dalam dakwah, di dalam Islam, akan tapi berbeda syariat. Apa kata Rasulullah SAW? Nahnu ma'asyiral anbiya'i ummahat li'alad, abna'a ummahatun bani abna ummahatin li'alad. Sesungguhnya kami dengan sekalian para rasul adalah satu ayah berbeda ibu. Maksudnya apa? Bahwa ayah kami sama, yaitu tauhid la ilaha illallah, dan ibu kami berbeda, yaitu syariahnya. Kalau seandainya di zaman Nabi Musa cara bertaubat adalah membunuh diri, ambil pedang tusukkan, itu baru diterima taubat, maka dengan sekarang umat Islam taubatnya tidak perlu bunuh diri.
cukup meminta ampun dan beristighfar kepada Allah. Kalau seandainya najis yang mengena badan atau mengena pakaian pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yaitu dengan memotongnya, membuangnya, maka cukup bagi umat Islam membersihkannya dengan air atau tanah. Kalau seandainya pada zaman dahulu berpuasa sehari penuh, sehari malam dan semacamnya, maka pada umat Islam puasanya berbeda dengan umat yang terdahulu. Itu syariat. Nah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum.